bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Lalu kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, para prodiakon yang saya kasihi, selamat sore. Coba senyum sedikit, jangan muka cemberut ya. Datang di rumah Tuhan mesti senyum ya gitu. Menarik kalau Anda mendengarkan firman dari bacaan pertama, kedua, dan Injil. Ada 3 figur di sana yang bagi saya inspiratif untuk coba direnungkan. Yang pertama, Petrus di bacaan kedua. Yang kedua adalah Filipus. Yang ketiga adalah Thomas. 3 orang ini awalnya tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada yang menyangkalnya. Anda masih ingat Filipus ketika Yesus memperbanyak roti dan ikan untuk memberi 5.000 orang makan. Waktu itu ada perintah dari Tuhan untuk Filipus dan para murid. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu Filipus secara spontan melakukan penghitungan untung rugi. Bagaimana boleh 200 dinar, itu sekitar 1 jutaan lebih.
kita bisa memberi makan untuk 4.000 orang. Dia mempertimbangkan untung rugi, tapi dia lupa bahwa yang memberi perintah Tuhan, yang memberi perintah untuk memberi makan itu adalah Tuhan yang punya kuasa, bisa buat mujizat. Dari perbanyakan roti dan ikan itu, Filipus lalu kemudian menjadi percaya. Meskipun di dalam Injil tadi kita dengarkan dia masih menuntut Tuhan, coba tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dia masih ragu-ragu gitu. Thomas, kita tahu dia sangat rasional. Dia berpikir atas asas logik. Sesuatu yang gak masuk akal gak boleh diterima. Sesuatu yang gak bisa dilihat, dipegang, gak boleh dipercaya. Tapi ketika dia melihat Tuhan, dia memasukkan jarinya ke dalam lambungnya, ke dalam kedua telapak tangannya, dia yang ragu-ragu kemudian menjadi percaya. Apalagi Petrus. Petrus awalnya dia menyangkal Tuhan. Dia mengatakan dia bukan bagian dari aku. Karena ada sesuatu yang menutup matanya, yaitu ketakutan. Tetapi sesudah kebangkitan, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjalan di atas air, Petrus terbuka matanya dan dia melihat itu bukan hantu, itu Yesus. Dan dia bersujud dan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Dan kepercayaannya itu muncul ketika Tuhan memberi 3 kali pertanyaan. Petrus, apakah engkau mencintaiku? Di pertanyaan yang ketiga, Petrus menangis. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Percaya dirinya muncul, imannya timbul. Dan ketiga orang ini dan semua rasul atas dasar kepercayaan itu, mereka tak henti-hentinya bicara tentang Kristus. Maka Injil mengatakan, percayalah kepadaku. Orang yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Tuhan, yang mampu melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, mujizat-mujizat yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Dia adalah mungkin. Lalu menuntut mereka untuk bicara tentang Tuhan. Dan orang-orang yang percaya menurut Yesus, sebagaimana dilukiskan di dalam Injil, merekalah yang punya tempat di rumah Bapa. Karena itu Injil mengatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir. Percayalah. Penekanannya ada pada apa? Percaya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi rumah Bapa hanya diberikan untuk mereka yang percaya. Yang mengimani Dia seutuhnya. Tetapi untuk masuk ke rumah Bapa, sekalipun kita percaya, Tuhan menuntut adanya perjuangan, usaha. Karena itu Dia mengatakan, kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, ke rumah Bapa, harus melalui pintu yang sempit. Berarti butuh perjuangan. Mau kurus, mau gemuk, semua butuh perjuangan. Biasanya yang gemuk itu sesak ke pintunya. Tetapi bukan soal gemuk badannya, tapi bagaimana orang merampingkan hidupnya, membuat hidupnya lebih baik supaya bisa masuk ke dalam pintu. Dan perjuangan itu oleh Yesus membutuhkan 3 hal utama. Pertama, kalau masuk ke rumah Bapa, bagi orang-orang yang percaya, dia harus menjadi jalan seperti Kristus. Membuka jalan. Menuntun orang di jalan yang baik. Supaya dia bisa melihat Kristus. Bapak Ibu,
Kalau di dalam hidup ada banyak jalan hidup yang sulit. Kalau di dalam hidup tidak ada solusi, tidak ada jalan, Anda merasa kalut, coba sedikit jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan terus ke mall. Ya. Jalan-jalan sedikit ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada jalan yang Tuhan bisa tunjukkan. Di rumah Tuhan, ketika kamu mengalami kekalutan di dalam jalan hidup, Tuhan akan membuka jalan itu. Tuhan akan meluruskan jalan itu, supaya kamu bisa melihat wajah Bapa. Tetapi yang paling penting adalah di dalam hidup, jangan suka mempersulit jalan hidup orang lain. Ini yang kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang kita mempersempit jalan hidup orang. Bahkan kita menutup jalan orang. Only me. Yang penting saya, yang lain no. Orang yang menutup jalan hidup orang lain, orang yang suka mempersempit jalan hidup orang lain, tidak akan melihat surga. Dia memupuk dosa. Maka hidup adalah kesempatan bagi kita masing-masing untuk menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang sulit untuk melihat Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang, jiwa yang engkau tuntun di jalan yang benar ketika engkau mengenal Yesus? Maka hari ini pesan pertama untuk kita, orang-orang yang percaya, jadilah jalan untuk hidup orang lain. Jangan mempersulit, mempersempit jalan hidup. Tapi hal yang kedua yang Tuhan minta bagi kita orang-orang yang percaya adalah menuntun diri sendiri dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Mengatakan kebenaran itu pahit, apalagi bagi mereka yang harus mendengarkan itu. Tidak enak. Ketika saya marah seseorang karena dia salah, dan saya harus mengedepankan kebenaran, itu memang menyakitkan hati. Tetapi sebenarnya saya menyelamatkan dia. Kadang-kadang culture shame kita, itu membuat kita tahu orang itu bersalah. Kita tahu orang itu bertindak tidak benar, dia tidak jujur, dia melakukan tindakan salah, tetapi demi menjaga persahabatan, demi menjaga perasaannya, lalu saya menutup kesalahan itu. Ini tidak bisa ditolerir. Benar, katakanlah itu benar. Kalau salah, katakanlah itu salah. Selebihnya itu datang dari iblis. Karena itu Bapak Ibu jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Saya pernah mengatakan dalam gereja ini juga, adalah lebih baik saya berjalan sendiri tapi di jalan yang benar, daripada saya berjalan bersama segerombolan orang besar tapi saya jalan di jalan yang salah. Nah, itu hal yang kedua. Berkata benar, bertutur benar, dan bertindak benar. Ada 1000 orang baik, tetapi hanya sedikit orang yang benar. Maka engkau jadilah benar, bukan jadilah orang baik. Karena di dalam firman Tuhan tidak mengatakan akulah kebaikan, tapi Tuhan mengatakan akulah kebenaran. Value-nya jauh lebih tinggi. Ada orang yang pura-pura baik supaya disebut benar. Tetapi kalau engkau benar, engkau pasti baik. Dan yang ketiga bagi orang yang percaya, di mana ada saya, di mana ada Anda, di mana ada kita, orang mempunyai hidup. Saya itu kadang-kadang berpikir ya, kalau di mana ada saya orang bersungut-sungut, orang marah-marah, orang gak senang gitu kan. Karena mungkin kebijakan saya menyakitkan, mungkin pola komunikasi saya
membuat orang menjadi sedih. Cara menyampaikan pendapat mungkin menyakitkan hati orang, itu membuat saya tidak membawa hidup yang sesungguhnya. Di mana ada saya, mesti orang mengalami sukacita dan kegembiraan, gitu. Bukan di mana ada saya, orang marah, orang jengkel, orang gak suka, orang menghindar, orang merasa ini kehadirannya menjadi malapetaka. Coba kita rubah paradigma berpikir. Memang kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tetapi paling tidak di mana ada kita, orang selalu mengatakan syukur, alhamdulillah. Dia ada, dia jadi berkat, dia menjadi penopang. Di mana ada dia, iman, pengharapan dan kasih kita itu timbul. Bukan sebaliknya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam hidup ciptakanlah budaya bukan budaya kematian, tapi ciptakan budaya kehidupan. Supaya apa? Orang yang mendengarkan atau ada bersama dengan kita mempunyai hidup. Dan kalau orang bisa melakukan 3 hal ini, dia menjadi jalan, dia memberi hidup, dia menyediakan kebenaran, maka di ujung perjalanan hidupnya, the end of life, itu tersedia apa? Tersedia eternal life, hidup kekal. Sederhana saja 3 hal ini. Jadi sebelum kita mati, coba upayakan 3 hal ini dalam hidup. Sederhana tapi berat, gitu. Bagi kita orang-orang yang percaya. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah di surga. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.